Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Senang sekali bisa bersama-sama belajar tentang relasi orang tua dan anak pada siang ini. Ya, hubungan orang tua anak itu adalah salah satu hubungan yang sangat menantang. Mengapa demikian? Masalah relasi orang tua anak sering terjadi akibat adanya generation gap atau kesenjangan antar generasi di antara kita, ya, di antara orang tua dan anak. Nilai-nilai yang dibawa dan diyakini oleh orang tua bisa tidak cocok lagi dengan anak zaman now, betul ya? Sekarang karena mereka berasal dari memang generasi yang berbeda. Nah, kita sebagai orang tua mendidik anak kita dengan bekal pengetahuan akan pola asuh orang tua kita terlebih dahulu, kemudian kita turunkan pada anak-anak kita sekarang. Ada kalanya kita terpaku pada pemikiran bahwa inilah yang benar. Karena saya belajar. Jadi gelar-gelar kita itu ketika berhubungan dengan anak sepertinya tidak dipakai, tidak terpakai begitu, ya. Nah, pada sore ini kiranya kita bersama-sama belajar menciptakan jembatan-jembatan untuk menyeberang gap atau kesenjangan ini. Nah, untuk melakukan ini, izinkan saya share terlebih dahulu. Boleh saya dijadikan co-host? Terima kasih. Izinkan saya untuk melakukan menyoroti relasi orang tua anak melalui sebuah teori yang saya pelajari melalui penelitian. Saya menulis disertasi saya menggunakan teori ini dan diminta oleh panitia untuk mengaplikasikannya dalam keluarga. Ya, teori tersebut adalah positioning. Saya belum bisa share. Boleh diizinkan share screen? Silakan Ibu Aileen. Host disabled participant. Sepertinya tidak bisa share screen. Dicoba lagi, coba. Ya, udah bisa. Terima kasih. Oke. Oke. Nah, seperti yang tadi saya katakan, saya akan menyoroti hubungan orang tua anak melalui sebuah teori yang saya pelajari. Sebelumnya, saya perkenalkan lebih lanjut, saya dan suami. Ini foto yang diambil tahun lalu ketika kami merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-25. Ya, kami menikah tanggal 1 April tahun 1995. Waktu suami studi di Filipina, bertemu di sana, menikah di sana, kemudian saya dibawa ke Indonesia pada Agustus 95. Dan kami dikaruniai 2 putri, yang satunya berusia 25 tahun, yang satunya 15 tahun. Ada 9,5 gap di antara mereka. Ya, baik. Seperti yang saya katakan, teori positioning ini yang saya pernah dalami sangat menarik bagi kita untuk pelajari dan kita aplikasikan di dalam relasi orang tua anak, ya, di dalam keluarga. Oke. Teori positioning ini seperti apa sih, gitu ya? Ini kata berasal posisi, berasal dari kata position, gitu ya. Positioning adalah sebuah proses penempatan diri dan orang lain dalam relasi sebagai partisipan yang dapat diamati secara jelas dan secara objektif dalam alur cerita yang dihasilkan. Saya akan jelaskan lebih lanjut supaya positioning ini lebih mudah dimengerti, ya. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Dalam kontak sosial, dalam pertemuan dua orang begitu ya, atau banyak orang, kita itu berbicara kan ya, dalam percakapan itu kita itu memposisikan lawan bicara kita dan memposisikan diri kita di dalam percakapan itu. Nah, di dalam percakapan itu, di teori positioning ini ada 3 unsur. Yang pertama, alur cerita. Alur cerita ini adalah apa yang kita percakapkan atau apa yang kita bicarakan.
Yang kedua adalah posisi, penempatan orang lain dan diri kita di dalam percakapan itu. Kemudian yang ketiga adalah dampak sosial. Saya beri contoh ya. Pak Sutri, bukannya. Oke. Contohnya misalnya ya, ketika kita bertemu dengan dokter, seorang dokter di Indonesia ya, dokter kita atau dokter siapa saja begitu ya. Nah, alur cerita yang berkembang di Indonesia tentang dokter apa? Narasi yang berkembang apa? Dokter adalah ahli, ya. Mereka tidak boleh dibantah dan harus mengikuti diagnosa dan apa yang mereka katakan harus ikut obatnya, tidak boleh dipertanyakan begitu ya. Nah, jadi dalam alur cerita itu kita memposisikan dokter sebagai ahli kesehatan, selalu di atas kita karena kita adalah pasien di bawah dokter itu. Itu adalah posisi, ya, positioning. Nah, dampak dari posisi dan alur cerita ini adalah apa? Ketika kita menempatkan dokter di atas, berarti dampaknya adalah dampak sosial. Ya, dokter didengerin, tidak boleh dipertanyakan, harus diikuti sarannya. Pasien diposisikan seperti apa? Ya, yang lemah ya, yang menerima perawatan dari dokter itu. Jadi kita itu di Indonesia nggak boleh mempertanyakan dokter, nanya dokter, dokter pasti nggak senang, ya. Oke, nah itu. Nah di dalam relasi sosial kita di Indonesia itu banyak sekali yang kita boleh soroti melalui teori positioning ini. Satu contoh lagi ya, pendeta kita atau pendeta pada umumnya. Alur ceritanya yang berkembang apa? Apa yang kita biasanya katakan tentang pendeta? Ya, hamba Tuhan itu adalah wakil Allah, gitu ya. Nah, mereka adalah otoritas kerohanian, ya. Nah, jadi posisi kita memposisikan mereka sebagai otoritas di atas, ya, ahli khotbah posisinya begitu ya. Jadi berarti kita posisi kita ketika berhadapan dengan pendeta kita di bawahnya, kita adalah jemaatnya begitu ya. Sadar atau tidak, ini adalah posisi-posisi yang berlaku di Indonesia yang kita tidak sadari sama sekali dalam percakapan itu. Nah, dampak sosial pada posisi ini adalah ya pendeta tidak dipertanyakan atau bahkan ditegur walaupun mungkin ada dosa atau ada kesalahan karena dia kan yang di atas kita, ya. Kemudian pengajaran diterima begitu. Nah, bagaimana kalau kita bertemu dengan dosen kita, dengan guru anak, dengan orang-orang yang mungkin lebih senior dengan kita atau dengan teman-teman yang sederajat dengan kita? Sadar atau tidak, kita itu memposisikan mereka di tempat tertentu dan memposisikan diri kita baik di bawah atau di atas mereka. Ya, lebih bisa mengerti positioning ini ya. Nah, bagaimanakah kalau positioning ini diaplikasikan di dalam keluarga Bapak Ibu? Ya, karena apa? Bagaimana individu memposisikan orang lain dan dirinya sangat terikat dengan sistem-sistem yang berlaku dalam konteks budayanya. Misalnya dalam keluarga asalnya. Kalau di dalam keluarga asalnya itu sangat menjunjung tinggi pendeta, kita juga mengikuti alur cerita itu, posisi itu, ya. Dan juga ketika kita berasal dari suku tertentu, ya, ada naratif-naratif, ada alur cerita yang biasanya kita ikuti. Nah, kalau kita lihat positioning ini di dalam keluarga seperti apa sih? Nah, akan menarik Bapak Ibu kalau kita menyadari posisi-posisi tertentu yang kita kenakan pada anggota keluarga. Coba kita lihat positioning untuk ayah. Bagaimanakah kita memposisikan ayah di dalam keluarga? Ada banyak alur cerita, ada banyak naratif yang berkembang tentang ayah. Salah satunya adalah begini, keputusan papa tidak boleh diganggu-gugat. Papa itu kalau udah ngomong begini, nggak boleh dipertanyakan, begitu ya. Oke. Kalau alur cerita seperti itu, berarti kita memposisikan papa dalam apa? Sebagai otoritas tertinggi, berkuasa penuh, ya, orang yang mengambil keputusan, gitu ya. Dan ketika sudah mengambil keputusan tidak bisa diubah. Nah, dampaknya pada alur cerita dan posisi yang seperti itu adalah apa? Semua anggota keluarga ya harus taat papa, ikut papa, melayani papa. Anak-anak bahkan menjadi takut dan mungkin tidak dekat dengannya. Apalagi kalau papa juga diposisikan sebagai keras, begitu.
Ya, itu positioning tentang papa. Bagaimana dengan mama? Positioning tentang mama. Banyak juga ya, banyak alur cerita tentang mama. Mama adalah apa ya? Ikut papa, mama menyayangi anak, mama apa dan sebagainya. Sekarang kita lihat salah satu positioning untuk mama. Alur cerita, salah satu alur cerita adalah mama mengikuti keinginan papa dan mengurus rumah tangga, gitu ya. Jadi tanpa sadar posisi yang kita kenakan pada mama adalah jadi melayani papa dan anak-anak, pelayan bagi papa dan anak-anak, gitu. Nah, ada dampak positioning ini pada seluruh keluarga. Karena apa? Seluruh anggota keluarga mengikuti alur cerita dan positioning ini. Ya. Jadi dampak sosialnya adalah semua anggota keluarga memperlakukan mama sebagai pelayan. Ma tolong ini, ma ambil ini, ma mana nasi, ma mana handuk, ma ya kayak begitu. Ya. Nah, bisa saja anak-anak tidak respect padanya, begitu. Ya. Tapi ketika mama tidak ada, semua bingung seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat positioning untuk anak. Ya, kita akan lebih menyoroti bagaimana anak-anak diposisikan. Oke, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu tolong lihat mikrofonnya dan silakan di-mute supaya suaranya tidak mengganggu. Terima kasih. Oke. Saya akan menjelaskan lebih panjang lebar positioning yang orang tua kenakan pada anak dan dampaknya pada relasi orang tua anak ya. Nah, posisi yang pertama dan ini yang kita seringkali tidak sadari adalah positioning yang mendewakan anak. Menempatkan anak apa ya, seperti tidak bersalah. Menempatkan anak seperti ya ada unsur memanjakan anak, mengikuti keinginan anak. Apa saja yang anak mau itu yang diikuti. Ya, jadi salah satu sukacita terbesar dalam hidup adalah memang sukacita dikaruniai anak, betul ya. Sukacita itu bertambah ketika anak kita yang lahir tampil cantik atau bertubuh indah, atau berparas tampan, bertubuh atletis. Sukacita mencapai puncak apabila anak itu ternyata cerdas, serta dikaruniai banyak talenta, mahir olahraga, jago main musik, dan sebagainya. Gitu. Nah, jika anak ini adalah laki-laki, pada keluarga yang keluarga di budaya-budaya tertentu ya, suku tertentu, posisi yang biasanya kita kenakan apa? Pada anak laki-laki. Waris tahta, penerus marga. Jika anak ini adalah anak sulung, anak laki-laki, nah tambah lagi posisi yang kita berikan. Dia bisa menjadi wakil orang tua, paling diandalkan, menjadi spesial, anak yang menjadi spesial. Ya, anak ini pasti menjadi berharga. Nah, jika memperlakukan adik-adiknya dengan misalnya kejam, itu biasanya tidak ditegur. Anak yang seperti yang ditempatkan di posisi seperti ini. Apa yang dia inginkan pasti diberikan. Sejak kecil anak ini tidak dihukum ketika melakukan kesalahan. Jangan gitu. Cuman gitu ya. Jangan gitu ya. Tapi nggak pernah dimarahin yang bagaimana. Nah, jika anak ini perempuan, posisi yang diberikan apa? Seringkali menjadi nomor 2. Dan perlakuannya dan hak yang lebih rendah dari anak laki-laki diberikan. Namun ada juga anak perempuan yang dilakukan bak princess, ya, dilayani, dimanjakan, diberikan semua yang diinginkan seperti itu. Sadar atau tidak, ini adalah posisi-posisi yang kita berikan loh pada anak-anak kita, Bapak Ibu, ya. Nah, kita memang bersukacita karena kita mempunyai anak, memang harusnya kita rasakan seperti itu. Asal kita nggak mendewakan anak. Mendewakan anak kok kayak enggak ya Bu ya. Nah, malangnya sering kita tidak sadar bahwa inilah yang kita lakukan pada anak-anak ya.
kita memanjakan mereka, semua kebutuhan dipenuhi memang itu wajar, itu harusnya dilakukan. Tapi karena kita nggak hadir dalam hidup mereka, kita sibuk dengan pekerjaan kita, ya kita manjakan dengan semua harta benda yang mereka bisa dapati gitu. Oleh karena itu, ya siapa yang menegur anak ketika melakukan kesalahan? Kan nggak ada orang tua. Tentu nggak ada. Nah, ini positioning yang seperti ini mempunyai dampak Bapak Ibu ya. Dampak yang pertama adalah ini nih, anak akan mengembangkan kepercayaan diri yang berlebihan. Anak percaya diri itu bagus. Tapi kalau kepercayaan diri itu berlebihan, itu juga akan tidak menjadi baik, begitu ya. Anak itu untuk mengeluarkan pendapatnya itu bagus ya. Namun tidaklah baik bagi anak mengembangkan kepercayaan diri yang berlebihan di mana ia merasa bisa melakukan segalanya semaunya dia, tidak ada yang tidak dapat dia kerjakan ya. Bila anak menerima pola asuh yang mendewakannya, besar kemungkinan ia mengembangkan kepercayaan diri yang berlebihan. Anak menganggap diri bisa mengerjakan ini itu, nuntut orang ini itu, harus dilayani ini itu, orang harus melakukan ini itu untuk dia. Pada akhirnya sikap seperti ini menimbulkan masalah. Dimulai dalam keluarganya sendiri, berakhir dengan teman-teman. Nah, di dalam keluarga sendiri akan timbul masalah sebab ia merasa diri istimewa dan menuntut perlakuan istimewa dari orang tua. Dan ini akan menimbulkan iri hati dari saudara-saudaranya. Betul ya? Di luar rumah ia pun bersikap selalu tahu, ingin melakukan segalanya tanpa mengenal keterbatasan, membuat teman-temannya tidak nyaman dengannya. Akhirnya mereka pun menjauhinya. Dampak yang kedua, mendewakan anak itu anak akan mengembangkan sikap membenarkan diri yang berlebihan. Sampai pada titik tertentu, kita mesti mempunyai kemampuan untuk membenarkan diri ya, itu baik. Sewaktu orang mengkritik atau menyalahkan perbuatan kita, adalah baik untuk dapat menjelaskan dan membenarkan diri. Nah, tapi ketika anak menerima perlakuan orang tua yang mendewakannya, besar kemungkinan ia tidak dapat melihat diri secara tepat. Ya, ia menganggap diri sempurna, tanpa cacat, tidak mungkin salah. Alhasil ia sukar menerima teguran. Ya, nah kalau begitu dia menjadi dominan dalam pengertian menuntut agar keinginannya dituruti. Itu yang terjadi, ya. Dan sulit untuk menerima teguran, sulit menerima orang-orang yang ada di atasnya dia karena orang tuanya yang di atasnya dia memanjakan dia. Yang ketiga adalah anak akan mengembangkan diri yang terbelah. Apa artinya? Tidak ada orang yang tahan diperlakukan sempurna, ya. Tidak ada orang yang memang senang hidup sempurna, sebab pada kenyataannya tidak ada orang yang sempurna, begitu. Itu sebab pada akhirnya anak yang didewakan mulai retak. Ia tidak tahan menanggung beban yang berat itu dan mulailah mengembangkan kebiasaan yang tidak sehat untuk mengobati dan menyegarkan dirinya yang kelelahan, harus mengikuti tuntutan orang tua dan sebagainya. Ada yang lari ke perjudian, pelacuran, penggunaan narkoba, dan segala bentuk perbuatan yang tercemar. Pada akhirnya anak ini mempunyai kehidupan yang bertolak belakang. Itu yang terbelah itu artinya di hadapan orang tua dia baik, di hadapan orang tua yang mengenalnya dia baik, berlaku baik dan bermoral tinggi, tapi di luar mereka dia melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, yang malah merusak dirinya. Nah, makin hari karena dia tidak menyadari hal ini bisa menjadi masalah ketika dia menjadi orang tua juga, ketika dia menikah. Ya, nah dampak positioning mendewakan anak ini, coba kita pikirkan, ada nggak ya di dalam saya memperlakukan anak saya begitu ya? Mungkin nggak mendewakan yang bagaimana, tapi saya mampu nggak menegur anak saya ketika salah? Saya mampu nggak mengatakan kepada anak saya, mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak saya tanpa kami harus bertengkar? Seperti itu. Atau saya biarkan anak supaya tidak terjadi konflik, ya udah biarkan saja anak, dibiarkan saja begitu.
Nah, positioning yang kedua yang menarik kita lihat adalah positioning yang merendahkan anak, Bapak Ibu. Mungkin sulit untuk kita membayangkan ada orang tua yang merendahkan anak, betul ya? Malangnya dalam kenyataan memang ada. Di sini saya tidak tengah membicarakan orang tua yang dalam keadaan marah, melontarkan kata-kata yang misalnya, wah dasar anak nggak berguna, kayak begitu ya. Kadang kita seperti itu ya, kita minta anak untuk melakukan ini itu, anak tidak melakukannya, wah ini anak kurang bertanggung jawab. Bukan itu ya. Tapi di sini saya membicarakan tentang orang tua yang memang pola asuhnya itu suka merendahkan anak. Dengan kata lain, merendahkan anak adalah bagian dari interaksi orang tua dan anak. Nah, gambarannya seperti apa? Contohnya seperti apa? Misalnya ya, orang tua terus membandingkan anak dengan anak orang lain, anak tetangga, sepupunya, anak siapa saja, begitu. Misalnya, wah, lihat tuh sepupu kamu juara 1 loh, gitu ya. Atau bahkan ada anak yang, wah, ada orang tua yang mengatakan, wah kamu nggak sepandai dia. Dia itu dapat ini, itu. Dia menang ini dan itu. Gitu ya. Nah, sewaktu anak menunjukkan prestasi yang baik, orang tua bisa berkata, wah ujian ini mudah, siapa saja bisa mendapat nilai baik. Gitu. Jadi prestasi anak itu kita nggak bisa rayakan gitu. Tapi lebih apa ya? Sadar atau tidak ya, kita merendahkan justru prestasi yang diraih oleh anak. Inilah pola asuh yang saya kira berdampak pada perkembangan jiwa anak ya. Dampaknya seperti apa? Ya kalau kita memposisikan anak sering merendahkan dia, anak akan mengembangkan penilaian diri yang rendah. Kan sering direndahkan, akhirnya dia juga merasa dirinya rendah gitu. Makin sering kita menerima tanggapan yang positif, makin positif kita melihat diri kita ya, betul. Anak-anak seperti itu. Makin dia menerima masukan positif dari orang tua, dia juga makin positif melihat dirinya. Tapi makin sering kita berikan umpan balik yang negatif pada anak kita, makin negatif juga anak melihat dirinya, Bapak Ibu ya. Anak akan mengembangkan diri yang mengembangkan penilaian diri yang rendah lama-kelamaan, ya. Nah, kenapa kok ya orang tua cenderung merendahkan anak? Ada 3 kemungkinan kenapa ada orang tua yang sering merendahkan anak. Yang pertama itu adalah ada orang tua yang merendahkan anak karena pergumulan pribadinya. Bila kita mempunyai penilaian diri yang rendah, kita sendiri sebagai orang tua menilai diri rendah, besar kemungkinan kita juga menerapkan pola asuh yang merendahkan anak. Ya, tipe orang tua kedua yang suka merendahkan anak adalah oleh karena memiliki banyak kepahitan dalam hidup. Orang tua seperti ini berusaha memperbaiki tahap dan kualitas kehidupannya, dan salah satu sarananya adalah anak ini dijadikan pendongkrak harga dirinya. Ya, jadi dia ingin terlihat baik, tapi anak pendongkraknya dia gitu. Yang ketiga, tipe orang tua yang cenderung merendahkan anak adalah karena kebutuhannya untuk merasa sedikit lebih baik. Misalnya ia mengatai anak bodoh terus-menerus sebab sesungguhnya ia merasa diri bodoh dan sering mengalami kegagalan. Jadi apa yang dia rasakan pada dirinya itu yang tidak sadari dia tumpahkan juga kepada anak. Ya. Nah, dampak positioning merendahkan anak yang kedua adalah anak mengembangkan perilaku kompensasi. Ketika kita menerima tanggapan yang direndahkan terus-menerus oleh orang tua, akhirnya anak mengembangkan perilaku tertentu untuk menutup kekurangan diri, kan merasa dirinya terus-menerus kurang. Seperti itu. Misal karena merasa diri bodoh, maka anak ini akan menghindar lingkungan akademik dan lari ke bidang olahraga. Karena dia merasa tidak berprestasi secara akademis. Padahal belum tentu anak ini bodoh, begitu. Tapi mungkin belum diapresiasi oleh orang tuanya. Dampak yang ketiga adalah anak bisa mengembangkan keterikatan yang tidak sehat dengan orang tuanya. Lengket dengan orang tua, tetapi tidak sehat. Kelihatannya baik gitu ya, ini anak kok lengket sekali dengan orang tua. Tapi sudah dewasa, sudah tua, sudah
Remaja yang seharusnya udah terpisah dari orang tua, tetap lengket dengan orang tua. Kenapa? Selalu butuh orang tua untuk merasa baik, begitu. Ya, di dalam pergaulan, di dalam pernikahan, anak ini tidak pernah lepas sepenuhnya dari pengaruh buruk orang tua yang merendahkan. Ya, oleh karena itu baik posisi yang mendewakan dan merendahkan anak itu memang merupakan posisi yang cenderung berdampak negatif pada anak-anak dan cenderung berdampak negatif pada relasi kita dengan anak-anak kita, antara orang tua dan anak. Nah, dampak bagi relasi orang tua anak seperti apa? Ada banyak kemarahan dan sering konflik. Karena apa? Baik yang mendewakan anak maupun yang merendahkan anak itu adalah keadaan posisi yang sangat ekstrim, begitu. Ya, anak yang didewakan atau selalu seperti dipush, ditinggikan dan sebagainya, seperti nggak bersalah dan terus-menerus seperti itu, nggak tahan sebenarnya dengan perlakuan seperti ini. Anak juga yang sering direndahkan tidak akan tahan terus-menerus direndahkan. Nah, keadaan yang seperti ini akan menimbulkan kemarahan, ya, kemarahan pada diri anak-anak kita, sehingga relasi kita dengan mereka sering konflik. Dan tentu kita tidak menjadi dekat dengan mereka karena tidak ada ikatan kasih. Ya, ini juga berdampak pada komunikasi kita dengan mereka. Tidak ada komunikasi yang baik dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu, bagaimanakah kita membangun jembatan? Ini adalah bagian akhir dari materi saya. Saya diberikan waktu yang juga diberikan batas waktu, ya. Oke. Yang pertama, bagaimana kita membangun jembatan dengan anak-anak kita, ya, supaya kita sebagai orang tua yang dari generasi yang berbeda bisa membangun bridge atau jembatan, membangun jembatan untuk melewati generation gap itu, ya, kesenjangan. Yang pertama saya sebut sebagai konteks. Yang artinya apa? Nah, kita memang dari generasi yang berbeda mempunyai konteks yang berbeda, konteks pertumbuhan yang berbeda, konteks kehidupan yang berbeda, betul ya? Kita dididik oleh orang tua dalam konteks yang berbeda. Nah, anak sekarang juga mempunyai konteks yang berbeda. Mereka juga mempunyai teman-teman yang naturnya berbeda sekali. Ya, dunia sekarang ini berbeda sekali dan ini semua mempengaruhi anak kita, ya. Jadi kita memang sebagai orang tua harus mempelajari konteksnya anak kita. Jangan sampai kita buta gitu ya pada zaman mereka sekarang. Istilah zaman now itu artinya apa bagi kita? Anak-anaknya bercirikan apa? Nah, kita akan harus pelajari itu, ya. Sekarang sekarang kan makin jago lebih jago komputer dari kita. Hal-hal yang bersifat online lebih tahu. Mereka ini dikatakan natives begitu ya, native di dunia internet begitu ya. Nah, kita orang tua perlu memang mengedukasi diri kita juga, harusnya up to date juga ya dengan konteks mereka. Ada hal-hal yang tetap kita bisa pertahankan dari pola asuh zaman dulu ya. Tapi disesuaikan dengan konteks masa kini. Misalnya, mengajarkan anak-anak life skills, keterampilan-keterampilan hidup yang mereka bisa gunakan berhasil di dalam zaman mereka saat ini, ya. Dan yang memang mereka perlukan untuk masa depannya. Berikan anak didikan yang memang dia butuhkan untuk bisa hidup di dalam konteksnya saat ini. Dengan melihat konteks anak-anak pada saat ini, orang tua juga lebih bisa membatasi diri ya, sampai sejauh mana mereka perlu memfasilitasi anak. Dan yang mana yang diciptakan orang tua, yang mendewakan anak, menghasilkan anak yang terlalu mencintai dirinya dan kemudahan, serba mudah. Jadi kita menghadapi hal yang sulit ya. Anak cenderung mudah menyerah,
Jadi kita harus melihat dan memperlakukan mereka secara seimbang. Ya, ini akan menolong mereka untuk melihat diri dan orang lain secara seimbang juga. Ya, ajarkan mereka untuk berjuang, tidak dengan serba mudah saja. Ya, misalnya biarkan anak membawa tasnya sendiri. Kenapa? Memang tas itu kan ringan begitu ya, apalagi kalau masih kecil. Nah, membersihkan kamarnya sendiri, bertanggung jawab untuk barang-barangnya sendiri, ya, meminta maaf jika mereka salah. Tetap konteksnya iya zaman now, tetapi ada hal-hal yang kita bisa ajarkan kepada mereka zaman now untuk hidup pada zaman mereka saat ini. Ya, ada hal-hal tentang konteks mereka, kehidupan mereka, tetap kita perlu pelajari dan kita beri masukan-masukan. Ya, tentu masukan-masukan yang sesuai dengan kepercayaan Kristen. Oke, kon yang kedua, yang pertama itu kon, yang pertama ya konteks. Kon yang kedua adalah connect, connection atau connect, gitu ya. Ini berarti kita itu wajib membangun relasi dengan anak kita, ya. Di zaman sekarang fenomena orang tua sibuk di luar rumah sudah menjadi kenyataan yang biasa ya. Ini udah biasa kita lakukan dan lihat. Fungsi orang tua di rumah dengan mudah digantikan dengan asisten rumah tangga, dengan babysitter, dengan suster. Nah, disinilah masalah muncul, Bapak Ibu. Anak-anak zaman now tumbuh menjadi anak yang kesepian karena orang tua mereka tidak hadir sepenuhnya dalam hidup mereka karena perannya sudah digantikan oleh orang lain. Nah, siapa yang menegur mereka? Siapa yang mengajarkan kepada mereka? Tidak heran relasi kita memang lumayan renggang. Ya, bahkan sekarang para ibu yang tidak bekerja di luar rumah pun sibuk dengan aktivitasnya sendiri, gitu. Misalnya arisan lah, yoga lah, nongkrong di kafe dan aktivitas lainnya. Dia merasa tugas sebagai ibu sudah digantikan dengan asisten rumah tangga dan dia bebas untuk pergi-pergi. Nah, anak menyaksikan ini semua. Bagaimana menciptakan hubungan yang sehat jadinya. Ya, relasi pun tak terjalin ya, sehingga memang respect tidak terbangun, komunikasi tidak terbangun. Tak heran makin banyak anak yang berani membangkang dan melawan orang tua karena memang respect dan komunikasi tidak terjalin, relasi yang baik tidak terjalin. Ya, jadi kita juga harus usahakan supaya tidak sibuk dengan urusan kita sendiri. Bekerja hingga larut dengan alasan ini kan untuk anak juga. Nah, tanpa sadar mereka atau kita melakukannya untuk diri sendiri kita, untuk kesenangan kita, untuk keinginan kita, memuaskan keinginan kita, ingin ini itu. Nah, anak memang difasilitasi, tapi kemudian orang tua menuntut harus perform baik karena sekolah ini mahal, dibayarin mahal, dileskan ini itu. Padahal yang dibutuhkan oleh anak adalah relasi. Ya. Yang ketiga, yang ketiga adalah konten atau konten. Isi dari pengajaran kita. Kita itu menularkan nilai-nilai Kristiani dan luhur pada anak. Ketika kita melihat konteks dan kemudian kita connect dan berelasi dengan anak-anak, nah ada kesempatan untuk menularkan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai yang luhur ya. Anak zaman now tumbuh dengan teknologi yang berkembang begitu pesat, cerdas, brilian, punya ide-ide, kreatif banget gitu ya. Nah, kehebatan ini harusnya dibarengi dengan penanaman nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai luhur, keluarga sebagai fondasi pembentukan karakter mereka. Ya. Nah, membentuk anak tak hanya sebatas memberikan pendidikan akademis, tapi juga menanamkan nilai-nilai yang bisa dijadikan bekal ketika dia terjun nanti. Ya. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Ini adalah ayat pegangan kita sebagai orang tua ya. Kita harus hafal ini dan kita pegang erat-erat ya. Kita mesti mengasihi anak dengan sungguh, tapi kita pun mesti mengasihinya dengan cara yang tepat. Dan mengasihi dengan tepat berarti memperlakukannya dengan tepat.
sebagai manusia yang tidak sempurna dan berdosa. Ya, sebelum saya akhiri, kita bikin yel-yel tentang membangun jembatan supaya kita nggak lupa ya Bapak Ibu. Konteksnya gerakannya seperti ini. Connect di hati, di dada begitu ya. Terus konten adalah seperti ini, pengajaran ya. Jadi konteks, connect, konten. Silakan. 1, 2, 3. Konteks, connect, konten. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan apa yang kita pelajari dari materi siang ini menolong kita untuk membangun jembatan dengan anak-anak kita. Amin. Ya, baik. Selamat sore ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Senang sekali bisa sharing atau membagikan pengetahuan, pengalaman ya. Jadi memang bagian ini adalah bagian yang lebih ke arah Alkitab atau ke arah yang bersifat pandangan secara kekristenan dan mungkin lebih bersifat teoritis juga atau lebih berhubungan dengan prinsip-prinsip yang ada, tetapi nanti mungkin penerapannya bisa didiskusikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan ya atau sampaikan begitu ya. Nah, mungkin yang pertama-tama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ini nih sebuah realita bahwa ini tidak ada keluarga atau pernikahan ya atau anggota keluarga ya, mungkin agak salah nih redaksinya ya, yang sempurna begitu ya, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Meskipun kita sudah Kristen, kita sudah dibenarkan, ya, tetapi pada yang sama juga kita adalah manusia yang berdosa, yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Jadi baik orang tua, suami, istri maupun anak-anak, ya kakak, beradik, kita semua ada di dalam sebuah kondisi yang seperti ini ya, kita semua orang Kristen sudah dibenarkan, tetapi pada saat yang sama kita juga masih berdosa ya. We sin every day katanya begitu ya. Kita berbuat dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan setiap hari. Nah, setidaknya saudara-saudara kondisi ini akan berdampak di dalam relasi antara orang tua dengan anak begitu ya. Relasi antara suami istri juga terjadi ya dengan kondisi seperti ini. Lalu relasi antara orang tua dengan anak, khususnya anak zaman now ini juga terjadi oleh karena ada faktor yang demikian. Nah, sehingga saudara-saudara melihat kondisi seperti ini, mau tidak mau akan membawa kita semua selalu berada di dalam anugerah Allah, begitu ya. Harusnya kita selalu berada di dalam anugerah pengampunan Allah, anugerah pertolongan Tuhan, begitu ya. Seperti itu. Ini membuat kita semua menyadari bahwa kejatuhan kita itu membuat kehidupan kita, relasi kita juga rentan, begitu ya, rentan dan rapuh. Nah, oleh karena itu kita perlu membawa diri kita atau menempatkan diri kita, memposisikan diri kita selalu berada di dalam anugerah Allah ya, supaya bisa mengatasi kejatuhan-kejatuhan atau dampak-dampak dari kejatuhan yang berakibat ke dalam relasi kita, begitu ya. Nah, oleh karena itu yang kedua, mari kita lihat di sini, ini membawa kita kepada suatu keadaan ya di mana ada relasi yang rusak ya. Pertama-tama oleh karena dosa itu relasi antara manusia dengan Allah ya, atau Allah dengan manusia, lalu manusia dengan manusia yang lain. Nah, ini berdampak seperti itu, merusak tatanan relasi yang ada. Nah, relasi antara Allah dengan manusia itu sebenarnya didasari oleh dua hal ini ya. Yang pertama itu otoritas. Dan yang kedua itu adalah kasih atau anugerah itu. Ya. Jadi maksudnya begini, saudara-saudara, karena dosa manusia, maka relasi manusia itu dengan Allah rusak, manusia dengan manusia rusak, manusia dengan ciptaan rusak. Nah, maka fondasi yang ada juga kita lihat, ya, itu juga menjadi tercemar atau rusak, terpengaruh, begitu ya, seperti itu. Sehingga seringkali di dalam keluarga atau relasi antara manusia dengan Allah ataupun manusia dengan manusia lain, ya termasuk orang tua dengan anak, otoritas itu dirusak, misalnya seperti itu. Kita lihat ada banyak pemberontakan terjadi di dalam keluarga, ya ada
ketidakharmonisan terjadi ya di dalam relasi keluarga, ada konflik yang terjadi ya seperti itu. Tapi juga kasih ini juga akan dirusak begitu. Relasi kasih ini atau relasi anugerah ini juga dirusak oleh dosa. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana dampak yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita begitu ya, khususnya di dalam relasi-relasi orang tua dan anak. Itu dirusak oleh karena otoritas ada di dalam keluarga itu rusak ya, dan juga relasi kasih juga menjadi rusak. Nah, itu yang terjadi ya, itu dilihat dari kisah-kisah di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ya. Relasi antara Tuhan dengan manusia rusak, lalu relasi antara suami dengan istri juga rusak, seperti itu. Lalu kita lihat berikutnya di dalam cerita kitab Kejadian, relasi antara siblings ya, antara saudara bersaudara juga rusak ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana dampak dosa itu telah merusak fondasi-fondasi relasi yang ada, yaitu fondasi otoritas yang dirusak maupun fondasi kasih yang dirusak. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat nih ya tentang dua hal ini, otoritas dan kasih ini yang menjadi fondasi relasi itu ya, seperti itu. Seperti apa idealnya? Nah, idealnya seperti ini Bapak Ibu dan saudara-saudara ya. Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, itu didasari oleh relasi antara Allah Tritunggal ya, ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, di dalam Allah Tritunggal itu sendiri, itu kasih itu menjadi fondasi di dalam relasi antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, kita bisa lihat ayat-ayat yang ada yang menunjukkan bagaimana Allah mengasihi. Yang pertama itu 1 Yohanes 4 ayat 8, kalau kita lihat di sana disebutkan Allah itu adalah kasih. Nah, artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Ya, bahwa kasih inilah, kalau Allah itu kasih, maka di dalam relasi Allah Tritunggal itu, karena kalau kita pakai istilah Allah itu kan bukan hanya Allah Bapa saja kan seperti itu, tetapi Allah yang dimaksud di sini adalah Allah yang Tritunggal itu secara konsep ya, secara mendasar begitu ya. Kalau kita memahami Allah itu berarti Allah Tritunggal seperti itu. Nah, Allah Tritunggal itu adalah Allah yang kasih seperti itu. Tidak mungkin ada relasi tanpa ada kasih. Ya, maksudnya seperti itu. Tidak ada relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tanpa adanya kasih yang mengikat secara sempurna ya ketiga pribadi itu. Nah, harus ada relasi yang dibutuhkan atau harus ada kasih di dalam sebuah relasi yang ada. Nah, selain itu kita bisa melihat juga di dalam Alkitab bahwa otoritas juga menjadi sangat penting ya di dalam relasi Allah Tritunggal itu. Kalau kita lihat misalnya di dalam pengutusan ya, Allah mengutus Bapa. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus misalnya seperti itu. Ya. Lalu Yesus Kristus di dalam Kisah Para Rasul ya, dan juga di dalam Yohanes pasal 14 itu memberikan atau mengutus Roh Kudus, rohnya begitu ya. Jadi ada semacam otoritas yang dipakai untuk khususnya dalam pengutusan ini terhadap pribadi yang lain di dalam Allah Trinitas begitu. Jadi Allah mengutus Anak juga kemudian mengutus Roh Kudus ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 4 ayat 6 ya, di sana dikatakan bahwa Bapa sendiri yang mengutus rohnya ya, mengutus rohnya ya, seperti itu ke dalam hati kita ya, ke dalam diri kita. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana Allah Tritunggal sendiri relasi mereka dibangun di atas dua dasar ini ya, dibangun di atas dasar kasih, tetapi juga ada otoritas di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, secara ideal otoritas dan kasih itu harusnya berjalan bersama-sama ya. Otoritas dengan anugerah jalan bersama-sama ya. Nah, di dalam Trinitas itu kasihnya sempurna, otoritasnya juga sempurna begitu ya. Ini sebuah keadaan yang ideal begitu ya. Seperti itu yang dimiliki oleh Allah ketika Allah Tritunggal itu membangun relasi antara satu dengan yang lain ya, seperti itu. Nah, kemudian saudara-saudara kita bisa melihat bahwa relasi yang ideal itu kemudian diwujudkan juga atau disalurkan juga atau dinyatakan juga melalui relasi ideal antara Allah dengan manusia seperti itu. Jadi Allah yang penuh dengan kasih dan penuh dengan anugerah itu dan juga penuh dengan otoritas itu kemudian berelasi dengan manusia. Nah, sehingga manusia juga bisa membalas kasihnya ya yang diberikan oleh Allah itu dikembalikan kepada Allah
Tetapi juga karena Allah itu punya otoritas, maka manusia juga harus menghormati Allah ya. Manusia harus memuliakan Allah ya, seperti itu. Termasuk seluruh ciptaan ini sebenarnya seperti itu. Nah, yang menarik di sini juga kalau kita lihat manusia juga ya yang punya kasih, tapi juga manusia diberikan otoritas terhadap ciptaannya. Kalau kita melihat Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 28, di sana kita bisa melihat manusia ya, Adam dan Hawa diberikan kuasa atau otoritas atas semua ciptaannya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada semacam relasi antara Allah dengan manusia yang dibangun berdasarkan kasih atau anugerah dengan otoritas ini, lalu juga antara manusia dengan ciptaannya. Ya. Nah, jadi Anda bisa melihat seperti itu tuh strukturnya. Ini adalah struktur relasi yang ideal. Ya. Kita bicara soal yang ideal-ideal dulu, karena Alkitab memang memberikan hal-hal yang ideal ya di dalam kehidupan manusia. Ini yang menjadi rancangan atau desain Allah bagi relasi antara dia dengan manusia maupun antara manusia dengan manusia yang lain. Termasuk yang saya katakan ini adalah relasi antara orang tua dan anak, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, relasi-relasi seperti ini Allah bangun juga ketika Allah membangun umatnya, ya, umat Israel. Sejak Kejadian pasal yang ke-12 kita lihat Allah telah membangun sebuah umat, ya, umat Allah yang disebut umat kepunyaannya itu, ya, seperti itu. Nah, juga sama dengan relasi yang ada, ya, di mana Allah itu mengasihi manusia atau umatnya, dan umatnya juga diminta untuk mengasihi Allah dan juga menghormati Allah, begitu ya. Nah, jadi ada sebuah sistem yang dibangun oleh Allah, ya, sistem relasi berdasarkan kasih dan otoritas ini, ya. Nah, tapi kenyataannya kalau saudara-saudara lihat di dalam Perjanjian Lama itu banyak cerita tuh, ya, di mana kasih dengan otoritas itu tidak bisa berjalan bersama-sama, ya, seperti itu, ya. Bagaimana kita bisa melihat kisah misalnya hubungan antara Allah dengan orang Israel misalnya, seperti itu, Allah mengasihi tetapi orang Israel kembali terus-menerus memberontak kepada Allah, ya. Seperti itu. Jadi orang Israel itu tidak mengasihi Allah dan juga tidak memberikan hormat, ya, kepada otoritas, ya, kepada Allah yang ada, ya, dengan perbuatan-perbuatan mereka menyembah Allah, memperlakukan manusia secara tidak adil dan lain sebagainya. Nah, itu membuat relasi antara Allah dengan manusia itu atau Allah dengan umatnya itu menjadi rusak, ya, seperti itu. Nah, tetapi puji Tuhan kita lihat di dalam Perjanjian Baru, ya, di dalam sebuah Perjanjian Baru, kita melihat Allah terus-menerus mencoba memperbaiki relasi ideal ini. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengutus anaknya, Yesus Kristus, ya, untuk menebus dosa-dosa kita, menyelesaikan persoalan dosa manusia, sehingga relasi antara Allah dengan manusia itu bisa dikembalikan kepada relasi yang ideal itu. Nah, mari kita lihat di dalam Perjanjian Baru itu seperti apa, begitu ya. Nah, ini adalah jalan keluarnya, ya. Ini saya masih pakai yang istilah outburn, tetapi ini maksudnya adalah begini, ini adalah jalan keluar bagaimana kita bisa sebagai orang-orang Kristen, sebagai jemaat Perjanjian Baru, ya, hal ini dapat dipulihkan, ya. Di pemulihan rancangan desain asli Allah bagi pernikahan atau keluarga, ya, melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi ini adalah konteksnya adalah ketika kita menjadi orang Kristen, ya, orang percaya. Seperti itu. Nah, pola Alkitabnya tetap sama, ya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, yaitu ini, ya, sebuah relasi yang dibangun di atas dasar otoritas dan dan kasih, ya, seperti itu. Nah, contohnya begini, saudara-saudara, di dalam Alkitab jelas berkali-kali kalau kita lihat dalam Efesus, ya, Efesus, ya, khususnya Efesus pasal 1, ya, lalu pasal 5 kita bisa melihat seperti itu. Ya, jadi Kristus itu otoritas, tetapi Kristus itu selain dia punya otoritas, dia itu harus bisa statusnya atau posisinya ada di dalam otoritas. Tetapi dia ketika berelasi, selain menggunakan otoritasnya, dia juga mengasihi, ya, gerejanya, ya, seperti itu. Jadi arah panahnya itu ke kiri, ke kanan, ya. Kalau saudara lihat di layar itu ke kanan, begitu ya. Nah, sebagai respons gereja, ya, harusnya bisa menghormati Allah karena Kristus sebagai otoritas itu. Dan gereja juga harus membalas kasih itu kembali kepada
kepada Kristus ya. Jadi gerakannya selalu dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan ya, seperti itu. Lalu kemudian dari kanan ke kiri ya, seperti itu. Nah, suami juga seperti itu. Posisinya itu dia adalah punya otoritas, seperti itu. Nah, tetapi otoritas ini akan menjadi sia-sia, akan menjadi otoriter ya, ketika tidak ada kasih yang diberikan kepada istrinya. Ya, oleh karena itu dikatakan oleh Alkitab, ya, Efesus pasal 5 itu adalah, hai suami, kasihilah istrimu, kan begitu ya. Seperti itu. Sama seperti Kristus telah mengasihi gerejanya. Ya, jadi ada pola, ada sistem relasi yang selalu dibangun seperti ini. Dan kemudian istri harusnya menghormati suaminya, ya, mengembalikan artinya mengakui otoritas yang ada pada suaminya, ya, seperti itu. Jadi arahnya dari kiri ke kanan, ya, seperti itu. Nah, lalu juga orang tua, ya, seperti itu, kepada anaknya sama juga seperti itu. Orang tua punya otoritas, ya, tapi kalau dia hanya otoritas, dia akan menjadi otoriter. Nah, oleh karena itu dia juga perlu mengarah ke kanan, gitu ya, menyalurkan kasihnya kepada anaknya, dan anaknya juga akan menghormati orang tuanya, ya. Jadi akan kembali lagi kepada orang tuanya. Nah, lalu juga sama ya, tuan dengan hamba misalnya, ya, relasi antara tuan dengan hamba juga sama seperti itu. Tuan punya otoritas, tetapi kalau otoritasnya itu absolut, ya, nggak ada kasih, nggak ada anugerah, maka itu akan menjadi sangat otoriter, ya, seperti itu. Nah, hamba juga akan memberikan hormat yang sama, ya, seperti itu kepada orang tuanya. Nah, jadi itu yang terjadi ya. Harusnya antara otoritas dengan kasih itu harusnya berjalan bersama-sama di dalam bagaimana kita bisa berelasi dengan baik suami atau istri maupun berelasi antara orang tua dengan anak, atau bahkan kita bisa mengembangkan itu relasi antara tuan, ya, mungkin Anda sebagai pemimpin perusahaan atau usaha dagang dan lain sebagainya dengan orang-orang yang bekerja di bawah kita, begitu ya. Jadi intinya adalah baik otoritas dan kasih itu harusnya berjalan bersama-sama, ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana nih kita bisa menerapkan secara praktis ya di dalam bagian Alkitab ini hal-hal yang mungkin bisa kita terapkan secara praktis, hal-hal yang ideal itu bisa kita terapkan. Nah, yang pertama adalah menghadirkan relasi yang serupa dengan covenant Allah, dengan perjanjian Allah tadi. Ya. Nah, dengan cara apa? Yang pertama ya, bagi kita ya, tolong diklik ya. Ya, ini dengan cara mengasihi dan dikasihi, menghargai dan dihargai ya. Nah, ini harus hadir memang di dalam konteks keluarga ya, seperti itu. Ya, karena kita berbicara soal relasi ya, connect tadi ya yang Bu Aileen katakan. Nah, lalu orang tua dengan anak juga harus bisa menjadi saluran anugerah atau kasih karunia ya, seperti itu. Nah, ini apa yang maksudnya, saudara-saudara? Secara praktis ya, kita perlu terus mengampuni ya, mengingat tadi saya sudah katakan bahwa kita tidak sempurna, kita selalu jatuh ke dalam dosa, kita membutuhkan anugerah ya. Nah, di dalam anugerah itu ya, kita bisa mengampuni ya, dan kemudian kita juga diampuni ya. Seperti itu. Yang ketiga, kita bisa memberdayakan setiap anggota keluarga kita. Dengan cara apa, saudara-saudara? Dengan cara melayani ya. Jadi empowering by serving. Ini maksudnya seperti itu. Kita melayani anggota keluarga kita ya. Kita sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pelayan ya, orang tua khususnya ayah ya, para ayah atau bapak ya, seperti itu ya, dipanggil untuk melayani ya, tetapi kita juga kadang-kadang dilayani ya, seperti itu. Jadi ada semacam take and give ya, ada semacam relasi yang mutual antara setiap anggota keluarganya. Ya, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir itu adalah menciptakan keintiman ya, bagaimana kita di dalam keluarga bisa lebih mengenal ya, berusaha untuk lebih mengenal pasangan kita ya, istri ataupun anak-anak kita. Tadi Bu Aileen berbicara soal bagaimana kita mengedukasi diri kita ya, kita mengedukasi diri kita untuk bisa memahami ya, mengenal anak-anak zaman now itu ya, seperti itu. Ya, dan juga kita bisa membuka diri kita supaya kita dikenal oleh anak-anak kita ya, seperti itu, sebagai bapak ya, sebagai ibu dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang praktis yang bisa kita lakukan ya, tindakan-tindakan praktis yang bisa kita lakukan, dan akhirnya saudara-saudara
Yang terakhir, kita bisa melihat di sini adalah apa sih sebenarnya yang ingin kita lakukan, ya. Tujuan kita ini sebagai manusia atau sebagai keluarga itu apa sih, ya. Nah, pengakuan iman Westminster itu mengatakan demikian, ya. Tujuan akhir kita, ya, manusia, sebagai keluarga, ya, adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Ya, ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. 1 Korintus juga mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita, baik makan, minum, berkeluarga, berelasi dengan anak, ya, anak dengan orang tua, ya, mari kita lakukan semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ini juga sama, ya. Biarlah kita, ya, yang memiliki nafas ini, suami, istri, anak-anak, bisa memuji Tuhan, ya, di dalam segala keterbatasan, kelemahan, dan keberdosaan kita. Karena kita tahu, ya, ada otoritas Allah, tetapi juga ada anugerah Allah, ada kasih Allah yang menyertai kehidupan kita. Ya. Jadi dari saya itu, ya, prinsip-prinsip Alkitabnya. Mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi supaya bisa lebih mendarat, ya, apa prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dari webinar ini.